Satu reaksi Wittig, yang satu reaksi Reformatsky. Ada yang mau? Boleh menjelaskan reaksi yang Wittig, Bu? Iya, silakan. Ini siapa? Mas Iqbal, Bu. Mas Iqbal ya? Oke. Mas Iqbal. Silakan Mas Iqbal, sebentar tak bukakan ya. Yeah. Ini punya Mas Iqbal ya. Silakan Mas Iqbal. Izin menjelaskan Bu Ana dan teman-teman, reaksi Wittig adalah suatu reaksi kimia pada suatu aldehida atau keton dengan suatu iida atau trifenyl fosfonium iida untuk menghasilkan alkena dan trifenyl fosfina oksida. Nah, reaksinya itu ada yang pertama ada iida, terus yang direaksikan dengan aldehid. Kalau itu sebagai keton ya, itu yang digunakan adalah keton. Terus reaksi yang pertama itu ikatan rangkap di keton antara C dan O itu satunya lepas menuju O saja. Jadi nanti elektron pada O akan bertambah dan ikatannya akan menjadi satu yang dari dua. Terus C kan kekurangan elektron karena ikatan sama O-nya kan putus. Jadi C itu bersifat elektrofilik yang akan menyerang C pada iida yang parsial negatif. Terus kedua C tersebut berikatan dan tahap yang kedua yaitu atom O itu menyerang gugus PPH3, di mana gugus PPH3 tersebut parsial positif dan O tersebut parsial negatif yang kelebihan elektron. Jadi O tersebut menyerang PPH3 dan menjadi sebuah ikatan. Terus lanjut di bawahnya yang ketiga itu mekanismenya ikatan pada atas itu yang RR sama O itu ya. Itu ikatan C sama O-nya putus dan mengarah ke O. Terus ikatan yang di bawah antara C dengan PPH3 itu juga putus namun mengarahnya kepada ikatan CC. Jadi nanti akan dihasilkan ikatan rangkap C dan C. Terus kan ada O PPH yang masih berikatan. O PPH tersebut dua elektron dari O disumbangkan ke ikatan tersebut sehingga ikatan tersebut menjadi ikatan rangkap. Nah, hasil akhirnya yaitu terdapat pada hasil akhir terdapat alkena. Alkena itu dapat dilihat dari teman-teman tuh ada ikatan rangkap yaitu ya. Terus dihasilkan trifenyl fosfina oksida yang kanan atau yang terakhir dengan ikatan rangkap O dan P. Mungkin itu Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Iqbal ya. Nah, untuk yang reaksi reformasi ada yang mau mencoba?
Saya coba ini ya. Ya udah bagus untuk penjelasan dari Mas Iqbal ya. Ini saya mau melengkapi untuk mekanisme reaksi dari Wittig ya. Ini awalnya sebelum jadi ini kan apa yang tadi reaksinya Mas Iqbal kan alkilnya sudah langsung itu ya berupa garam fosfonium ya. Jadi sebelum menjadi garam fosfonium itu reaksinya itu dari alkil halida ya direaksikan dengan ilit ya. Ilit. Nah ini halidanya bisa berupa FCl-BRI atau ether juga bisa ya, metoksi. Untuk reaksinya itu ini dilihat berdasarkan proyeksi Newman ya. Ketika alkil halida direaksikan dengan ilit, ini akan terbentuk fosfonium ya, garam fosfonium. Nah, ini kondisinya dalam suasana basah dan reaksinya itu reversible ya. Nah, setelah jadi garam fosfonium itu baru direaksikan dengan keton untuk membentuk olefin atau alkena. Tadi kan hasil akhirnya yang punya Mas Iqbal benar ya. Jadi hasilnya adalah sebuah alkena atau ikatan rangkap dua ya. Nah, nanti ketonnya itu akan menempel pada ilitnya ini, fosfonium. Untuk mekanismenya ya, benar tadi yang punya Mas Iqbal ya. Jadi seolah-olah terbentuk kayak siklik 4 ya. Elektronnya jadi berdasarkan perpindahan elektron itu berdasarkan polaritas ya. Jadi kalau dia polaritasnya parsial negatif, berarti elektron akan cenderung ketarik ke yang parsial negatif. Nah ini panah-panah ini kenapa dia ketariknya ke sini, ke fosfor atau ke C, ikatan CC itu dipengaruhi oleh ini perbedaan polaritas ini ya. Udah benar, udah bagus untuk yang Mas Iqbal. Ada yang mau mencoba untuk sebentar, saya lupa untuk merecord ya. Ini udah di record atau udah ya? Oke, ada yang mau coba yang Reformatsky? Reformatsky. Ya ada yang mencoba untuk yang reaksi Reformatsky?
Oke ya, jadi reaksi Reformatsky itu reaksi dengan menggunakan logam zinc ya, logam zinc, terus juga ada asetat iodik dan asam etil ester ya, ester dengan keton. Ini ester direaksikan dengan keton dengan katalis logam ya, logamnya itu berupa Zn atau zinc. Nah, nanti produknya itu berupa ini, ketonnya dia ada penggabungan ya, ikatan C dengan C. Di ini berarti di ini ya, yang berikatan dengan X ini ya. C alfa terhadap karbonil dan ini langsung di C karbonil dari keton. Nanti produknya berupa ester dan ada asam maksudnya ini ya, alkohol, gugus OH. Untuk mekanisme reaksinya ya, jadi membentuk seperti ini ya, kelat ya, karena logam itu membentuk. Kalau tadi ilit itu kan dia membentuk kayak siklik 4. Nah, ini dia membentuk siklik juga, saling berikatan ya, Zn-nya. Dalam sintesis senyawa organik itu katalis logam ya, organologam, katalis logam kayak Zn, kadmium, terus Fe itu sangat penting, itu sangat bermanfaat sekali karena ketika kita menggunakan katalis logam itu bisa digunakan kembali, maksudnya ketika selesai reaksi itu logamnya masih bisa digunakan lagi ya. Jadi dan biasanya kalau ini kan one pot reaction ya, dalam satu pot itu reaksinya berlangsung. Oke. Oke, masuk ke materi. Melanjutkan yang kemarin terakhir itu seingat saya itu sampai di logam kadmium ya, organeseng ya terakhir ya, Reformatsky ini. Berarti kita lanjut ke organokadmium. Nah, ini sifatnya untuk yang kadmium dengan menggunakan logam kadmium ini, karena logam kadmium ini kurang elektropositif dibandingkan dengan magnesium ya, maka organokadmium ini contohnya R2CD ini tidak sereaktif dengan reagen Grignard ya, RGMX. Namun organokadmium ini lebih selektif terhadap elektrofil, jadi lebih pilih-pilih ya. Hanya elektrofil tertentu yang bisa bereaksi, terutama pada elektrofil yang berupa asil RCO ikatan rangkap terus Cl, ini hasil. Ini akan menghasilkan produk berupa keton RCO double bond R aksen. Nah, ini jadi kalau kalian ingin membuat atau mensintesis senyawa berupa keton itu menggunakan organokadmium ini, katalis organokadmium ini lebih efektif ya, karena produknya dia menghasilkan keton. Kalau tanpa menggunakan katalis organologam ini menggunakan katalis kadmium, misal menggunakan reaksi oksidasi biasa,
nanti bisa ada kemungkinan terjadi produk samping ya. Di hasil misal alkohol dioksidasi menjadi keton. Nah, keton kalau terjadi oksidasi lebih lanjut itu kan nanti keton bisa menjadi asam karboksilat, bisa menjadi ester ya. Nah, kalau kalian menggunakan logam kadmium ini, nah ini nanti produknya itu yang terbentuk adalah keton, mayoritas keton. Ini contohnya untuk pembuatan organokadmiumnya itu reagen Grignard, dua ekivalen ya reagen Grignard, 2 RGMX ditambahkan atau direaksikan dengan logam kadmium ya, CdCl2 katalisnya itu, nanti akan dihasilkan alkil kadmium ya atau organokadmium ini. Karena ini 2 ekivalen, maka yang membentuk ikatan itu 2 ya, 2R. R2CD ya. Nah, ini udah ada tandanya untuk polaritas, perbedaan polaritasnya. Parsial positif itu di logam kadmium dan R di alkilnya itu dia parsial negatif. Jadi nanti R ini akan bersifat sebagai nukleofil ya. Karena dia muatannya parsial negatif. Nah, ketika kita mau membuat misal ya suatu produk keton ya, R aksen R. Nah, ini R2CD ini atau organokadmium ini, alkil kadmium, direaksikan dengan sebuah asil klorida. Nah, asil klorida ini dihadapkan itu akan terbentuk ikatan CC ya. Dengan ini ya. Ini kan CO double bond bermuatan parsial positif ya, akan diserang oleh nukleofil yang dari R2CD ini. Ini masuk berikatan, nah terbentuklah ikatan berupa R aksen RCO ya, atau keton, berupa keton. Ini nanti gugus Cl-nya itu lepas. Ini kalau kalian mau membuat sebuah senyawa keton ya, senyawa organik berupa keton. Ini contohnya, ini kan rumus umum. Nah, yang ini yang bawah adalah contohnya itu CH3CH2CH3 dua kali ya, karena 2 ekivalen ya. CD direaksikan dengan hasil ini ya. Cl yang ini yang lepas ya, yang berikatan dengan keton, bukan Cl yang ini ya. Nah, terus masuk Cl-nya lepas. So, ini harusnya adalah yang CCl, CH2Cl. R2CD selektif terhadap hasil ini ya, RCOCl, bukan terhadap RX, RCO2, R aksen atau RCOR. Itu maksudnya, jadi dia selektif terhadap asil, bukan halida, bukan ester ya, bukan ini ester, ini ether. Jadi hanya selektif terhadap asil. Nanti produk yang terbentuk adalah berupa keton. Nah, itu untuk logam organokadmium ya, sumber nukleofil ya, atau sumber karbanion, sumber C negatif, sinton negatif ya. Itu selanjutnya ada organotembaga. Nah, kemarin sudah apa saja logamnya. Ada magnesium ya, terus ada Zn ya, seng, terus ada kadmium, ada litium,
terus ada kadmium, terus selanjutnya ada tembaga, organotembaga 1. Ini yang bilangan oksidasinya +1 ya. Ini berfungsi sebagai nukleofil yang selektif juga. Nah, ada 2 jenis ya. Yang pertama ini direaksikan dengan organolitium 2 ekivalen ya, dengan Cu2x2 berarti bilangan oksidasinya +1 ya. Ini akan menghasilkan organologam berupa RCU, alkil tembaga ya. Yang kedua itu 4 ekivalen direaksikan dengan organolitium sebanyak 4 ekivalen ya. Logamnya masih sama, tembaganya masih sama, tembaga 1, bilangan oksidasi 1. Ini akan dihasilkan 2 ekivalen R2Cu Li. Kalau yang atas itu kan dia 1 ya, alkilnya 1, kalau yang kedua itu alkilnya 2. R-nya yang nempel 2 ya. Ini untuk rumus umumnya yang bentuk pertama, ini rumus umum yang bentuk kedua. Alkil tembaga itu hanya sedikit larut dalam pelarut organik ya. Ini yang bentuk pertama. Jadi karena sifatnya ya cenderung polar. Nah, untuk mekanisme reaksinya, CuCH3- ya, ini yang parsial negatif tentunya ada di alkil, parsial positif tentu di logam tembaganya. Nah, ini karbanion ini akan menyerang ini ya, alkil atau R yang bermuatan parsial positif atau sinton positifnya ya, atau karbokation. Karena ini berupa alkil halida ya, CH3, CH2 8 kali, CH2I, berarti yang bermuatan parsial positif tentu yang berikatan dengan I, yang berikatan dengan halida. Maka yang diserang karbanion adalah yang ini ya, yang berikatan dengan alkil halida. Nah, terbentuklah ikatan karbon-karbon ya, CC. Jadi CH3, CH2 9 kali CH3. Kalau dihitung jumlah C-nya ini 1, 8, 1 berarti 9 ya. 9 tambah karbanion 1 jadi 10 ini. 11 tinggal 1, 8, 9, 10, 11. Ini C-nya juga 11 ya. CH3 1 terus 9 jadi 10 tambah CH3 1 berarti C-nya ada 10. Nah, ini untuk yang contoh yang bentuk kedua yang ini ya, yang bentuk kedua ini LiCu plus CH3 minus 2 kali. Jadi R-nya ada 2 ya. Nah, ini karbanion CH3 ini akan menyerang ini ya, bentuk alkena, sebuah alkena. Nah, nanti alkena ini ada gugus X ya. PR-nya lepas, CH3-nya menggantikan PR ya. Gitu. Reaksi ini juga berlangsung dengan X ya, atau yang berupa tosilat ya, atau epoksida. Ini reaksinya substitusi nukleofilik. Ini juga bisa bereaksi dengan sebuah asil ya, menggantikan ini Cl-nya. Cl-nya lepas digantikan oleh R minus ini, jadinya R aksen COR. Itu untuk logam. Untuk selektivitasnya ya, jadi ini organotembaga ini bereaksi dengan alkil halida bisa, terus
alkena yang ada halidanya ya berarti. Terus bereaksi juga dengan asil membentuk keton. Terus, nah ini tapi dia tidak bereaksi dengan keton ya. Ini contohnya LiCu CH3 2 kali direaksikan dengan sebuah keton. Ya. Ini yang dihasilkan. Ini ya. Reaksi masuk CH3 CH2 4 kali. Berarti ininya jadi masuk ya. Nah, untuk yang keton tak jenuh ini harusnya ada O di sini ya. Alfa beta tak jenuh keton. Ini harusnya ada O di sini. CO2CC ini alkena ya. Jadi ini parsial positif, ini parsial negatif, ini parsial positif. Nah, parsial positif ini di C beta ya, beta terhadap karbonil itu diserang oleh ini ya, karbanion R. Nah, nanti ikatan tangkapnya berpindah. Hasilnya harusnya ini ada ini OH-nya lepas ya. Ini juga untuk alfa beta keton tak jenuh direaksikan dengan organotembaga juga masuk ini gugus CH3-nya. Dengan adanya garam tembaga 1, reagen Grignard itu beradisi pada terjadi adisi ya di C beta terhadap karbonil tak jenuh, alfa beta tak jenuh. Yang bawah itu untuk yang reaksi radikal. Ini jarang digunakan ya karena reaksi radikal itu lebih susah untuk dikendalikan. Oke. Yang ini hasilnya beda ya. Jadi untuk keton itu dia tidak menghasilkan yang ini ya, R-nya masuk dua-duanya, tapi ini malah tersubstitusi dua-duanya. Yaitu untuk yang organologam, sumber karbon nukleofilik dari organologam ya, macam-macam jenisnya. Reaksinya juga. Nah, selanjutnya ada karbanion alkinil. Tadi aril ya, alkil dan aril. Nah, sekarang alkinil. Alkinil atau alkuna ya. Nah, ini C ikatan rangkap 3 itu lebih stabil daripada C ikatan rangkap 2 dan C ikatan tunggal ya, karbanion C-. Untuk yang ikatan rangkap 3 atau alkinil itu sifatnya lebih stabil. Kalau lebih stabil dampaknya berarti kurang reaktif ya, atau lebih reaktif.
Nah, ini untuk bentuk umumnya ya, yang karbanion dari sumber karbanion atau sumber C nukleofil, sumber cinta negatif dari senyawa alkinil ya, atau alkuna, C ikatan rangkap 3. Nah, ini pembuatan ini reaksi ya dari sebuah alkena direaksikan dengan basa ya. Basa ada Na, NH2, ada NH3, ada organolitium ya. Ada ether, ada reagen Grignard, ada organologam juga. Ya, ini hasilnya masuk ya, N natrium ya, C Na, terus bentuk R, C ikatan rangkap 3 Li, RC ikatan rangkap 3 MgX ya, reagen Grignard, ada berupa organologam Cu, ada juga ini ya, hasil dia masuk M, berarti organologam juga, tapi ini dua ekivalen. Tapi nah ini karena dia itu lebih stabil ya, karbanion C alkinil ini lebih stabil dibandingkan ikatan rangkap 2 dan ikatan tunggal itu, maka karbanion alkinil ini tidak sekuat dengan RLI dan RMGX. Jadi karena lebih stabil ya, jadi kurang reaktif. Ini tuh contoh reaksinya. Organologam alkinil direaksikan dengan alkil halida, terbentuk ikatan CC ya, pembentukan ikatan C dengan C, jadi RC ikatan rangkap 3 C R aksen. Ketika direaksikan dengan sebuah keton ya, hasilnya adalah berupa alkohol ya. Gugus O karbonilnya dia menjadi alkohol, jadi hidroksi. Terus terjadi reaksi lebih lanjut. Jadi ini ya, ketika dihidrasi, hidrolisis ya, direduksi, reaksi lebih lanjut, ini nanti Y-nya lepas, O-nya jadi OH-nya jadi keton lagi. Nah, ini namanya reaksi asilasi ya. Ini lebih baik dengan RC. Nah, ini untuk reaksi ini asilasi itu hasil yang paling lebih baik adalah yang kalau menggunakan M-nya ini logam Cu. Nah, untuk bentuk alkinil ya, karbanion alkinil, R aksen C ikatan rangkap 3 C negatif ya, karena karbanion muatannya negatif. Nah, ion karbonion ini distabilkan karena pusat ion pada atom C hibridisasi sp ya, yang mempunyai sifat orbital s yang dominan. Nah, itulah kenapa dia kurang reaktif ya, dibandingkan dengan yang karbanion dari ikatan rangkap tunggal ya, ikatan rangkap 2 atau alkena dan alkil biasa, karena dia terstabilkan oleh ini hibridisasi. Ini kan C-nya itu hibridisasinya sp ya, sp. Nah, ini karakter S-nya kan berarti sp, berarti 1/2 ya.
karakter S-nya lebih dominan dibandingkan yang hibridisasinya sp2 atau ikatan tunggal ya, alkana. Ini karakter S-nya itu sepertiga. Ini contoh yang ini ya, ion karbanion yang distabilkan oleh delokalisasi pasangan elektron bebas ke orbital dari heteroatom N. Contohnya ion Cn ya, mincen cyanida. Nah, ini karbanionnya ini itu terstabilkan oleh adanya ini ya. Jadi ini bisa ikatan rangkapnya ke sini. Nah, yang ini masuk ke sini ya. Jadi apa namanya? Muatan negatifnya berpindah ke N. Jadi yang tadinya misal ini ya, ikatan rangkap 3 ini muatan negatif ya dengan N. Nah, ini ikatan apa? Muatan negatifnya bisa masuk ke sini ya. Nah, ini ketarik ke sini. Jadinya C ikatan rangkap 3 ini N, muatan negatifnya pindah ke N, yang tadinya di C pindah ke N. Nah, itu terjadi delokalisasi ya, atau nih, delokalisasi pasangan elektron. Nah, karena ada delokalisasi ini, maka dia lebih stabil ya, lebih kurang reaktif dibandingkan yang alkil atau alkena. Ini untuk sifat ini ya, H+. Ini alkuna terminal, dia ada H di sini. Nah, H ini itu lebih asam dibandingkan alkana. Jadi misalnya ini ada alkana, C, ini ada H ya, ini CH2 misalnya, ini CH2, CH2 ini ada H. Nah, H ini dengan H alkuna itu lebih asam yang H alkuna. Jadi ketika direaksikan dengan basa, ini hanya lebih mudah lepas ya, mudah lepas dan membentuk sebuah karbanion. Ini juga sama untuk N cyanida ya, yang cyanida Cn ini hanya itu lebih asam. Jadi ini ketika ada basa hanya akan diambil oleh basa dan ini akan jadi sebuah karbanion C negatif ikatan rangkap 3. Dan ini lebih stabil dalam bentuk ini ya. Nah, kalau ini penting ya, kalian perlu ingat kembali materi kimia organik dasar tentang kebasaan. Kebasaan hubungannya dengan nukleofilitas itu apa? Jadi semakin basa itu seperti apa, semakin itu seperti apa. Jadi ini kan H ini kan lebih asam dibandingkan ini ya, alkana ya. Itu maksudnya apa? Ketika lebih asam itu dia lebih apa? Pengaruhnya apa terhadap reaksi itu kalian baca lagi di kimia organik dasar ya. Jadi ketika sebuah senyawa itu lebih asam, maka apa yang terjadi? Ada yang tahu kalau lebih asam itu pengaruhnya terhadap reaksi apa? Nggak ada. Ya di itu ya, dipelajari sendiri ya.
diingat-ingat lagi, itu penting untuk reaksi sifat keasaman pH ya. Biasanya dalam suatu reaksi itu dilihat konstanta keasaman ya, maksudnya Ka-nya itu berapa ya, Ka berapa. Nah, itu yang akan menentukan sebuah reaksi. Mana yang lebih prefer kamu kalau mau pakai alkana atau alkuna ya, itu lebih efektif yang mana, nah itu namanya di situ keasaman. Selanjutnya tadi karbanion alkinil. Nah, sekarang sumber karbanion ya, atau sumber C negatif, C nukleofil. Itu yang ketiga ada karbanion distabilkan. Nah, ini dihasilkan oleh heterolisis dari ikatan CC. CC ikatan tunggal ya. Nah, ini contohnya sebuah alkana. Ini terjadi heterolisis ya, ikatan ini terputus ya. Putus, elektronnya akan ketarik yang ke C karena C lebih elektron negatif dibandingkan H ya. H-nya itu jadi proton plus positif ya. Ini nanti C-nya jadi sebuah karbanion atau sebuah nukleofil ya, karbon nukleofil. Sumber C negatif. Nah, ini ada keterangan jarang bersifat asam kuat. Nah, ini diperlukan basa. Nah, ini alkana ini ikatan C dengan H ini untuk alkana itu sifatnya itu asam lemah ya. Jadi H ini, H itu kan asam ya. Kalau kalian perhatikan jenis-jenis asam kan ada H2SO4, ada HCl ya. Yang disebut asam itu protonnya. Protonnya itu nanti akan lepas menjadi H+. Nah, H+ ini adalah asam. Nah, C sama halnya dengan ini ya, alkuna ini. H ini adalah H asam. Nah, ini akan lepas menjadi proton H+. Nah, H+-nya itu dia lebih asam dibandingkan yang alkana biasa. Nah, ini jarang bersifat asam kuat, dalam artian berarti ini sifatnya lebih ke asam lemah. Kalau asam lemah hanya berarti lebih susah lepas ya. Jadi perlu adanya basa untuk menarik H ini agar lepas. Kalau tidak ada basanya, itu dia susah untuk lepas. Susah untuk terbentuk suatu karbanion. Ya, makanya dalam suatu reaksi itu kalau kalian pernah praktikum itu kan di lab menggunakan katalis basa. Nah, itu fungsinya adalah salah satunya ini agar protonnya itu ditarik oleh basa ini. Basa ini nanti akan menarik proton. Nah, ini ikatan tunggal ini elektronnya jadi akan diambil oleh C. Nah, C ini maka akan berubah menjadi sebuah C negatif ya, atau C nukleofil, C karbanion. Itu salah satu kenapa harus suatu reaksi harus ditambahkan basa agar bisa bereaksi. Nah, ini ketika ini sudah terjadi nih ya reaksi. Nah, karbanion ini juga bersifat basa ya. Ini karbanion ini yang dihasilkan dari reaksi ini itu dia bersifat basa, juga bersifat basa. Nah, ini juga akan bisa menangkap kembali protonnya. Jadi ini bisa bereaksi lagi dengan ini Hb yang dihasilkan, hanya diambil lagi oleh karbanion. Jadi reaksinya adalah reversible. Jadi bisa bolak-balik. Nah, itu makanya dalam suatu reaksi itu diperlukan suatu kondisi tertentu. Misal dilakukan pemanasan. Tujuannya apa? Bisa untuk menekan ini arah kesetimbangan. Misal ketika dipanaskan, reaksinya akan cenderung bergerak ke arah kanan dibandingkan ke arah kiri, lebih kecil. Nah, itu salah satu trik ya, atau apa namanya ya,
Ya itulah, kalau dalam reaksi itu dilakukan dengan kondisi tertentu, misal mungkin pemanasan ataupun menggunakan penangas es, menggunakan pemanasan atau penangas es atau tekanannya diubah, itu juga salah satunya bisa untuk ini mengendalikan reaksi reversibel ini agar menekan ke arah produk yang kita inginkan. Tuh, makanya dalam suatu sintesis itu nggak hanya reagen yang dipilih juga, tapi juga katalisnya juga dan juga kondisinya. Apakah dalam suhu ruang atau suhu tinggi atau suhu rendah. Tuh. Nah, ini agar elektrolisis itu terjadi dengan efektif, B- atau basa ya, atau basanya itu harus lebih kuat dibandingkan dari karbanion C negatif ini. Nah, ini salah satu salah satu untuk menekan merubah ya arah kesetimbangannya agar dominan ke arah kanan, ke arah pembentukan ini. Maka bahasa yang kita gunakan harus dipilih bahasa yang lebih kuat dibandingkan ini karbonionnya. Kalau bahasa yang diambil misal bahasa lemah ya, bahasa lemah itu contohnya apa? KUH ya, atau apa ya, salah satu. Nah itu kalau dia sifatnya lebih lemah, sifat kebasaannya itu lebih lemah dibandingkan karbonionnya, maka produk yang terbentuk itu akan cenderung ke kiri. Ya, jadi kesetimbangan akan lebih cenderung ke kiri dibandingkan ke arah pembentukan karbonium. Maka salah satu solusinya adalah memilih bahasa yang lebih kuat dibandingkan ini. Ya. Jadi itu nanti kalian baca lagi di KUD sifat keasaman ya, keasaman dan kebasaan. Hubungannya apa dengan reaksi. Jadi untuk reaksi itu intinya itu produk reaksi itu harus menghasilkan asam atau basa yang lebih lemah dibandingkan yang produknya. Kalau yang dihasilkan itu asam yang lebih kuat dibandingkan reagennya, maka akan balik arahnya ke arah reagen atau reaktan. Semakin asam apa namanya ini C asam dari alkana ini, maka diperlukan basa yang lebih lemah untuk diprotonasi. Kalau ininya semakin asam, ininya lebih lemah. Tidak terlalu diperlukan basa yang kuat. Kalau ininya sifat keasaman ininya alkilnya itu sifat asamnya semakin lemah, maka basa yang diperlukan itu semakin kuat, semakin diperlukan basa yang lebih kuat. Seperti itu analoginya. Oke, lanjut ya. Nah, untuk menstabilkan karbanion C negatif ini tadi ya, atau sama artinya ya dengan karbanion kan yang ini ya, C negatif ini ya, untuk menstabilkan ini atau dalam artian meningkatkan keasaman dari ini HCl ini, diperlukan adanya gugus EWG atau electron withdrawing group atau gugus penarik elektron di sebelah pusat anion. Pusat anionnya mana? Pusat anionnya adalah ini C. Nah, untuk membantu agar H ini lebih asam ya, lebih kuat sifat keasamannya, atau agar lebih mudah lepaslah. Nah, ini diperlukan EWG. Nah, ini kenapa ditambahkan gugus EWG tepat di pusat anionnya atau yang ingin dijadikan karbanion tadi. Nah, ketika ada gugus EWG di sini, kan namanya EWG, elektron withdrawing group atau gugus penarik elektron. Otomatis elektron akan cenderung tertarik ke
ditarik ke arah ini ya, EWG ini. Nah, kalau elektronnya cenderung ditarik ke sini, maka pusat C anion ini, C-nya itu akan bermuatan lebih cenderung bermuatan parsial negatif. Nah, kalau C-nya ini bermuatan parsial negatif, maka otomatis H ini akan semakin asam sifatnya. Akan semakin parsial positif ya. Akan semakin bersifat parsial positif atau semakin bersifat asam, lebih mudah lepas ini ikatan ini, C dengan H. Oke. Ini disimbolkan untuk EWG-nya bisa G atau berupa M ya. Itu contoh. Ini contohnya ya. G-nya itu bisa berupa NO2, SO2R, dan sebagainya. Ini contoh ini ya, penstabilan oleh delokalisasi dari muatan negatif ya, atau EWG tadi. Contoh kalau EWG-nya berupa keton ya, ini elektronnya ketarik ke O, otomatis ini akan ditarik ke C. Sama ini ikatan reversible ya, atau bolak-balik. Ini juga contoh EWG gugus NO2 ya. Ini ketarik ke sini, negatifnya ketarik ke N. Nah, untuk urutan kemampuan mengaktifkan CH3 dan CH2 ya. Ini urutannya. Paling aktif ini dua ini, dan yang paling lemah adalah heksana ya. C6H5 bukan ya? Oke. Itu untuk karbanion distabilkan. Nah, ini kenapa penting keasaman ya, derajat keasaman. Contoh derajat keasaman atau pKa dari CH3 dan CH2. Nah, ini untuk asam asetat ya, pKa-nya 5. Ini untuk ester ya. Ini adalah nilai derajat keasaman dari CH3 atau CH2, berarti yang ini H yang di sini ya, yang berikatan dengan ini ya. Ini CH2 berarti ya, ini sini. Nilai pKa-nya. Nah, semakin kecil pKa itu semakin nilai. Kalau pKa-nya itu kecil, itu artinya apa? Kalau pKa-nya besar, itu artinya apa? Lebih asam atau kurang asam. Ini untuk pengaruh basa, kekuatan basa ya. Ketika ada basa, hanya jadi lepas ya, nanti terbentuk sebuah karbanion. Nah, basa-basa yang umumnya digunakan dalam sintesis itu ada ini etoksi ya, ada ETOK, ada ETOH. Jadi basanya itu berupa O-etil ya.
Bisa juga berupa natrium ini NaNH2 atau KNH2 dalam NH3 cair. Nah, ini yang bahasa yang lebih kuat lagi ya. Jadi bentuk basanya adalah NH- ya. Basanya nanti berupa warna yang lepas Na jadi NH2 minus. Nah, ini untuk bahasa yang lebih kuat lagi ya, natrium hidrida. Nah, ini bahasanya nanti bentuknya adalah H hidrida ya, H minus. Nah, H minus ini akan sangat kuat sifatnya. Nah, ini banyak itu akan salah tim. H ini, H hidridanya akan menyerang H asam dari alkana ini, alkil ini, membentuk sebuah gas H2. Nah, gas H2 ini kan stabil ya, sangat stabil sekali. Makanya ini merupakan basa yang sangat kuat sekali. Nah, itu udah untuk yang sumber karbanion atau sumber C nukleofil atau sumber C negatif ya, sentra negatif. Selanjutnya ada senyawa karbonil, sumber karbanion yang distabilkan. Nah, ini bisa juga dari senyawa karbonil. Padahal kan senyawa karbonil senyawa karbonilnya itu harus yang ini ya, yang terdistabilkan ya. Bentuknya itu C karbonil, terus nanti ada C alfa. Nah, yang akan berperan jadi karbanion itu adalah C alfa terhadap karbonil. Ini kan kalau C karbonil kan dia bermuatan pasti parsial negatif positif ya, karena O ini parsial negatif ya. C karbonil maka akan bermuatan parsial positif. Nah, dampaknya itu untuk C alfa itu jadi bermuatan parsial negatif. Kalau parsial negatif kan dia berpotensi sebagai sumber karbanion atau sumber C negatif. Oke, ini untuk ada juga efek resonansi ya. Ini hanya ini nanti akan lepas. Hanya lepas ini terjadi resonansi ya, jadi karbonionnya terstabilkan. Ininya ke sini, ikatan tangkapnya, terus ikatan double bond O-nya ditarik ke O. Nah, ini namanya ion enolat ya. Enolat, enol biasanya di reaksi kondensasi itu ada. Ini karbonionnya terstabilkan. Ada juga di gugus NO2 ya, NO2 ya, jadi ini H CH2 ini berikatan dengan N, ini ada ikatan angka O dan O ikatan tunggal negatif ya. Ini ketika hanya lepas ditarik oleh basa, ini nanti muatan parsial negatif ini bisa beresonansi ya, terstabilkan oleh ini ke sini, ini ke sini, nanti jadi CH2 ikatan tangkap N, O negatif, O negatif. Nah, ini ya hasilnya. Ini bisa juga berupa ester ya, dari sebuah ester. Dari ester juga bisa terstabilkan oleh
karbonil ini ikatan lengkapnya ke sini, ini nanti jadi sini bentuk ikatan lengkap. Bisa juga di sini ya, ini ikatan lengkap ke sini ke O. Nah, elektronnya ke sini jadi ikatan lengkap di sini. Nah, itu terstabilkan oleh adanya resonansi. Nah, untuk H-nya itu atom H itu dari gugus metil atau metilen aktif yang bersifat asam. H ini hanya ya, ini juga H itu berasal dari bukan dari asam yang asam karboksilat ya, tapi berasal dari ini metil atau metilan, berasal dari CH2 atau CH3 ya, salah satu H-nya ini yang akan lepas. Nah, CH2 dan CH3 ini adalah yang sifatnya adalah yang aktif ya, yang aktif. Dalam artian aktif itu apa? Jadi dia ini kan termasuk CH2 yang aktif karena diaktifkan oleh adanya gugus ini, karbonil ini. Kan ini parsial positif. Nah, ini dia akan jadi parsial negatif. Dan juga diaktifkan juga kalau ada basa ya. Kalau ada basa juga dia tambah reaktif. Ini akan menyerang H+ ini. Itu untuk senyawa karbonil ya, sebagai sumber karbanion distabilkan. Jadi bentuk umumnya adalah C karbonil, ini C sumber karbonilnya ya, bisa CH2 atau CH3. Nah, ini hanya yang lepas. Nah, ini adalah bisa R, bisa berupa X juga. Oke, lanjut. Untuk derajat keasaman C karbanion C negatif itu ditentukan oleh yang pertama adalah efek induksi dari EWG ya. EWG atau G ini gugus penarik elektron. Bisa juga dipengaruhi oleh stabilisasi karbanion oleh resonansi ya, yang contoh tadi ini. Nah, ini kan ada resonansi. Nah, itu juga mempengaruhi sifat keasaman dari karbanion C tadi ya. Ini H yang akan dihidrolisis ya. Ini C karbonilnya, keasaman ininya hanya itu dipengaruhi oleh efek induksi dan stabilisasi oleh resonansi. Selanjutnya bisa juga dipengaruhi oleh pelarut. Nah, contohnya ya. Contohnya ini ada penggunaan pelarut ya. Pelarut yang protik karena ada H+ di sini. Kalau menggunakan pelarut protik ini nanti akan ada persaingan antara basa ya dengan pelarut ini. Jadi ini udah menggunakan basa yang kuat ya, ini jadi basa lemah ya, sehingga ini stabilkan, tapi ketika ada pelarut protik ini akan mempengaruhi. Jadi H dari pelarut ini jadi diserang juga oleh karbonionnya. Karbonionnya akan menyerang H dari pelarut yang protik tadi. Makanya jadi balik lagi terbentuk reaktan lagi, jadinya mengganggu terjadinya reaksi. Nah, makanya ada namanya pemilihan dalam pelarut ya, pelarutnya dipilih. Jadi apabila pH dan ini pelarut solvent ya, pH dan sol H atau pelarut protiknya itu lebih
bersifat asam lemah dibandingkan reaktannya, HCG ini reaktan, maka konsentrasi ion karbon itu cukup, dalam artian kesetimbangan bergeser ke arah pembentukan karbanion ya. Jadi ini dan ini ya, jadi asam konjugat dari basa B- ini dan juga asam dari solvennya atau pelarutnya itu harus lebih lemah ya dibandingkan HCG ini. Kalau asam konjugat BH dan asam pelarutnya itu lebih kuat, maka otomatis ini kurang pembentukan karbonionnya. Nah, karena keasaman H2O lebih besar dibandingkan HCG ini, maka reaksi ion karbon atau ion enolat anion itu harus bebas air. Maka dalam suatu reaksi yang melibatkan ketoenol ya, itu biasanya dilakukan dalam kondisi kering ya, dalam keadaan kering atau bebas air. Termasuk juga uap air ya. Nah, bisa juga dengan strategi agar lebih cepat membentukkan karbanion ya, lebih cepat reaksi, bisa juga dengan menggunakan pelarut yang aprotik. Ini kan Sol H itu berarti kan pelarut protik. Kalau masih bingung pelarut protik itu apa, pelarut aprotik itu apa, baca lagi materi di kimia organik dasar ya, atau mekanisme reaksi. Nah, ini contoh dari pelarut aprotik, ada DMF, ada DMSO, dan DME. Nah, ini sangat familiar dalam reaksi sintesis. Kalau kalian baca jurnal sintesis, itu beberapa menggunakan pelarut DMF, ada yang DMSO, ada yang DME, seperti itu. Nah, ini salah satu tujuannya adalah agar lebih reaksinya dapat berlangsung ya lebih cepat, agar pembentukan karbonionnya itu bagus. Nah, pelarut aprotik ini akan mensolvasi logam atau M+, tetapi tidak mensolvasi karbanion pasangan MC, M+, C- menjadi ion bebas, sehingga C karbanion ini menjadi reaktif. Jadi reaksi lebih cepat terjadi. Lebih cepat terjadi pembentukan ikatan CC. Itu faktor ya, atau faktor induksi, resonansi, pelarut. Selanjutnya ada faktor sterik atau stereokimia. Untuk alkil sekunder dan tersier itu yang terikat pada gugus metilen akan menghambat basa untuk mengikat proton. Misal ya, ini pusat anionnya misal ini ya, karbon tersier ya. Nah, H ini kan akan lepas ya, biar lepas agar lepas. Nah, ini ada basa yang akan H agar lepas, ini jadi terbentuk C karbanion minus. Nah, alkil ini kan berupa alkil sekunder ya, alkil tersier ya. Ini akan menghambat basa untuk menarik H, karena ada halangan sterik ini ya, ada gugus-gugus ini yang akan menghalangi. Ibarat kata kalau kalian mau mengambil sesuatu ya, misal mau mengambil sesuatu, nah di sebelah kanan kirinya ada benda lain, kan akan ruang geraknya lebih sedikit ya, lebih kesulitan untuk mengambil benda itu.
dibandingkan dengan mengambil benda yang di sebelah kanan kirinya itu tidak ada benda yang lain. Itu ibaratnya seperti itu untuk halangan. Faktor sterik itu hubungannya itu ya. Nah, untuk menghasilkan karbanion maka perlu basa kuat dengan pelarut yang mempunyai keasaman yang rendah. Contohnya ya, menggunakan basa ini tersier butil oksida atau tersier butil hidroksida. Ini contoh reaksinya. Ini pusat karbonilnya berarti di sini ya, karena ini C parsial positif. Nah, ini C alfa adalah C parsial negatif. Nah, apabila direaksikan, ini ada katalis basa akan mengambil salah satu H ini. Nah, C ini pusat anionnya akan menjadi C bermuatan negatif ya, parsial negatif. Nah, menjadi parsial muatan negatif atau karbanion atau sebagai C nucleofil akan menyerang elektrofil ya. Ini karena ini parsial positif, ini parsial negatif. Diserang R, nah terbentuk ini harusnya ada R-nya. Terbentuk ikatan R. Ini juga pusat anionnya ya. Karena ini EWG, ini pusat anion. Ada basa terbentuk karbanion menyerang karbon elektrofil ya. Nah, jadi terbentuk ikatan CC. Yang lepas adalah gugus N-nya ya. Oke, selanjutnya yang contoh ketiga itu berupa C sekunder ya. Kalau ini C tersier, ada basa katalis basa. Nah, terbentuk karbanion menyelang karbon elektrofil ya, berupa karbon C karbonil, X-nya akan lepas. Nah, jadi terbentuklah ikatan CC ya. CO-nya di sini. Itu contohnya. Ini juga ada lagi contoh reaksi ya. Nah, ini senyawa keton ya. Nah, kenapa dia pusat anionnya ada di sini, bukan di sini atau di sini? Karena teraktifkan oleh C karbonil ini ya. C karbonil ini bermuatan parsial positif ya, karena O itu parsial negatif. Ini parsial positif. Maka C alfa terhadap karbonil bersifat parsial negatif. Ini parsial negatif. Nah, ini juga sama, ini parsial positif. Ini jadi parsial negatif dan ini parsial negatif. Antara ini dengan ini lebih kuat ini ya karbonilnya atau lebih asam ini karena ada dua pengaruh dari C karbonil. Kalau ini kan hanya dipengaruhi oleh satu ya, satu ini karakter. Ini juga dipengaruhi oleh satu. Nah, pusat reaksinya adalah ini, pusat anionnya. Nah, karbanion akan menyerang C elektrofil. C elektrofil adalah C beta ya. C ini ya, kalau ada karbonil alfa beta tak jenuh, ini kan karbonil ya, ini karbonil CO. Nah, ini adalah C alfa dan ini adalah beta. Nah, tak jenuh karena ini ikatan hangat. Nah, ini adalah namanya senyawa alfa beta karbonil tak jenuh ya. Nah, ini sifatnya kalau yang alfa itu dia akan parsial negatif, tapi yang beta itu akan parsial positif. Jadi karena ini karbanion,
ketika direaksikan dengan senyawa alfa beta karbonilat jenuh, maka yang akan diserang adalah yang di beta, posisi beta ya, karena dia yang parsial positif. Ini terjadi resonansi ya. Ini akan terbentuk pembentukan ikatan C dengan C ya. Nah, kalau dilanjutkan lagi selanjutnya reaksinya akan terjadi siklisasi ya. C ini kan dia akan bersifat sebagai C nukleofil juga ya. Ya, karena bermuatan parsial negatif, ini parsial positif yang karbonil. Nah, C ini bersifat sangat asam, ya, hanya lepas karena ada basa hanya lepas diketahui basa, maka C minus ini akan menyerang karbonil yang siklik 5. Nah, sehingga terbentuklah ikatan CC. Seperti itu. Ini jadi dari siklik 5 ketan siklik 5 direaksikan menjadi siklisasi. Oke, yang kelima, contoh yang kelima. Ini yang C alfa terhadap karbonil ya, ini karbonil. Nah, ini C alfa. C alfa bersifat negatif ya, parsial negatif, sumber karbonil hanya akan ditarik oleh basa ya, hanya ini H dari sini, ini kan ada H ya. Nah, ini ditarik basa sehingga jadi karbanion C-. Nah, karbanion akan menyerang C yang elektrofil ya. C elektrofil adalah C yang bermuatan parsial negatif. Nah, di antara ini semua yang bersifat elektrofil adalah yang berikatan dengan halida tentunya. Karena halida ini parsial negatif, maka C yang berikatan langsung dengan halida atau BR di sini, maka dia bermuatan parsial positif. Sehingga C karbanion akan menyerang di sini. Nanti BR-nya lepas ya, BR-nya lepas. Terbentuklah siklisasi ya, terbentuk ikatan antara C dengan C. Nah, seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Saya belum, Bu. Oke, belum ya. Sambil dipahami. Kemarin materinya sudah ya, sudah saya masukin di yang pertemuan 4. Bisa sambil dibaca-baca ya. Kalau lebih enaknya itu kalau sintesis itu sambil coret-coret. Kalau cuma melihat, mendengarkan itu pasti cuman awal. Jadi saran saya materi yang saya kasih itu di print ya, atau kalian gambar-gambar lagi di buku. Nah, nanti coba di otak-atik ya, di itu mekanismenya. Ini menyerangnya kemana, mana yang diserang gitu, mana yang jadi pusat reaksi. Seperti itu. Nanti jadi paham alurnya sintesis itu seperti apa. Ini masih pembentukan ikatan CC ya. Karena senyawa organik itu terdiri dari ikatan C ya, C karbon dan H hidrogen. Oke, ini mau dilanjutkan atau mau sudah dulu, nanti tim melanjutkan minggu depan? Ini berarti masih ada. Kalau saya lanjut minggu depan aja, Bu. Lanjut minggu depan ya, sambil diresapi lagi ya, dicoret-coret Iya, kayak. Kalau sintesis itu harus banyak coret-coret. Biasanya kalau saya offline itu masing-masing tak suruh maju, tak panggil satu-satu, suruh maju bagaimana reaksinya biar mencoba. Tapi karena online agak susah ya mengkondisikannya. Jadi saya cuma bisa menyarankan untuk kalian mencoba sendiri, cara coret sendiri. Itu nanti tahu arahnya, apa yang elektronnya tuh harusnya menyerang kemana. Bisa dipahami ya?
Ibu. Rabu. Oke, saya kira untuk materi hari ini cukup dulu untuk pembentukan ikatan CC ya dari sumber karbanion. Jadi ada sudah dapat berapa nih? Karbon nukleofil ya. Nah, untuk karbon nukleofil itu bisa berasal dari organologam ya. Bisa juga dari karbonil. Bisa dari alkil berupa akil atau aril ya yang berikatan dengan organologam ini. Organologam macamnya ada organoseng, kadmium, tembaga, ya. Litium juga ada. Bisa juga berasal dari alkinil ya atau alkuna karbonionnya. Bisa juga dari karbanion yang terstabilkan oleh adanya basa. Bisa juga oleh adanya ini EWG ya. Bisa juga terstabilkan oleh adanya ini ya senyawa karbonil ya. Ikatan rangkap konjugasi alfa beta tak jenuh dan macam-macam. Nah, ini pengaruhnya yang dipengaruhi ya. Pengaruh ini ya derajat keasaman itu oleh yang pertama ada efek induksi, ada efek resonansi, ada efek pelarut, dan juga ada faktor sterik. Oke, itu sampai sini dulu untuk materi hari ini. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri ya. Sepertinya memang nggak ada. Oke, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan dari saya dalam menyampaikan ya, dan juga tadi telat agak lama ya karena saya agak sedikit repot. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.